Bersama saya Rio di sini. Kali ini kita kembali melanjutkan materi-materi kita terkait dengan trading, ya khususnya trading cryptocurrency di Binance Exchanger. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe video ini guys, agar kita melanjutkan materi kita. Oke, next ya. Pada kali ini kita akan membahas sesi trading ya secara waktu. Kapan sih waktu yang terbaik untuk trading seperti itu? Oke, next. Waktu terbaik untuk trading. Introduction. Jika kita membahas waktu ya untuk trading secara global, sudah pasti perbedaan waktu antar negara akan mempengaruhi fluktuasi market. Dikarenakan ketika sebagian negara sedang tidur, sementara negara yang lainnya sedang bekerja, dan setiap manusia tidak bekerja dalam waktu 24 jam. Oleh karenanya, market bergerak fluktuatif yang dipengaruhi oleh perbedaan zona waktu. Dalam technical analysis, salah satu syarat agar berjalannya technical analysis tersebut ialah volume transaksi. Semakin besar volume transaksi terjadi, semakin signifikan pula pergerakan market. Dalam materi ini kita akan membahas sesi trading dari setiap perbedaan zona waktu berdasarkan benua yang umum dan populer digunakan dalam dunia trading. Oke ya teman-teman, ya. Jadi karena adanya perbedaan waktu maka mempengaruhi fluktuasi market seperti itu, yang mana nanti kita akan membahas secara detail sesi-sesi waktu berdasarkan zona waktu dari setiap benua. Oke, next. Sesi trading dalam waktu WIB, waktu Indonesia bagian barat ya, barat GMT plus 7. Ya, di sini kita akan melihat ada 4 sesi. Yang pertama adalah Sydney, Australia, yang dimulai daripada pukul 05 ya, berarti 05 ini berarti pagi ya, paginya WIB ya, jam 5 pagi. 05 sampai dengan 14 jam 2 siang, ini sesi Australia. Yang kedua ada Tokyo dari jam 7 pagi sampai dengan jam 4 sore, sesi Asia. Ini waktu WIB. Kemudian ada waktu London di jam 1 siang sampai dengan jam 22 malam, jam 10 malam, ini sesi Eropa. Dan New York di jam 8 malam sampai jam 5 pagi, yaitu sesi Amerika. Ya, oke. Jadi dari 4 sesi waktu trading ini, maka kita mencari sesi waktu yang terbaik yang mana? Ya, itu adalah the best time, yaitu mulai dari pukul 1 siang sampai jam 10 malam. Karena apa? Karena di sini terjadi pertemuan sesi waktu antara Australia, Asia, Eropa, dan Amerika. Jika kita melihat tadi dari sesi waktunya ya, Sydney itu kan berakhir di jam 2 siang ya, sementara Tokyo berakhir di jam 4 sore, kemudian London dibuka itu pukul jam 1 siang. Nah, maka ketika masuk sesi Eropa jam 1 siang ini ya, ini masih ada aktif dari sesi waktu Australia dan sesi Asia. Oke, seperti itu kira-kira. Sampai nanti sesi ini akan berakhir di Australia akan berakhir di jam 2 dan Asia akan berakhir di jam 4. Oke. Nah, tapi di sesi Eropanya kan masih berlanjut ya. Masih aktif marketnya ya, berlanjut sampai malam hari masuk dia ketemu dengan sesi Amerika ya di jam 20 sampai dengan kalau Londonnya berarti habisnya di jam 10 malam. Oke, habisnya di situ jam 10 malam, karena setelah jam 10 ke atas itu hanya tinggal market Amerika ya, tinggal hanya sesi Amerika saja. Sementara kita juga sebenarnya untuk jam 10 malam ke atas kan kemungkinan kita juga sudah mengambil istirahat seperti itu. Karena kan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, manusia itu tidak bekerja dalam waktu 24 jam. Sehingga itulah gunanya sesi waktu ini, agar kita bisa menentukan kapan sih waktu trading yang cocok untuk kita dengan segala aktivitas yang kita miliki. Oke, ini berdasarkan waktu ya teman-teman. Ini berdasarkan waktu yang mana waktunya kita menggunakan GMT plus 7, yaitu waktu Indonesia bagian barat. Nah, dari sesi waktu ini, jika kita membuka chart di market, kita akan menemukan candle close
Nah, makanya kalau kita perhatikan biasanya market itu berfluktuatif ya, bergerak kencang itu ketika sudah masuk di jam 12 ke atas ya, jam 1 siang ke atas sampai malam itu market bergerak kencang seperti itu. Nah, ternyata kenapa? Karena kecenderungannya seperti ini, terjadinya pertemuan sesi waktu, baik itu antara Australia, Asia, dan maupun Eropa plus dengan Amerika seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat candle-candle yang close-nya. Kenapa ini candle close ini juga menjadi acuan? Karena kebanyakan trader juga apalagi trader yang profesional, dia menunggu selain masuk dari menentukan sesi waktunya, mereka juga di situ menentukan candle close untuk bisa melakukan entry posisi. Oke, sekarang kita akan mencoba melihat pada jam 1 siang, yaitu candle yang close adalah candle 1H, 2H, dan 6H. Pada jam 3 siang itu candle yang close adalah 1H, 2H, dan 4H. Jam 5 sore 1H dan 2H. Jam 7 malam itu ada 1H, 2H, 4H, 6H, 12H. Dan jam 9 itu 1H dan 2H. Jam 11 itu 1H, 2H, 4H. Jadi dari dari sesi waktu kemudian kita ikuti dengan close-nya candle, itu yang paling menarik adalah close-nya candle yang paling banyak itu di jam 7 malam, teman-teman ya. Di situ terjadinya close candle 1H, 2H, 4H, 6H, dan 12H. Ya, ada berapa time frame nih? Ada 5 time frame, ada 5 time frame yang close candle pada pukul 7 malam, jam 19.00. Oke? Nah, lagian pula kebanyakan trader itu karena kebanyakan menggunakan time frame 4H ya sebagai minor trend ya, rata-rata ya. Kalau saya perhatikan itu kalau trader umumnya menggunakan 4H ya, itu sebagai minor trend ya, selain one daily ya. Itu teman-teman bisa, apalagi kalau teman-teman menggunakan 4H, bisa melihat di jam 3 siang ya, candle close 4H. Kemudian jam 7 malam ya, candle 4H close. Kemudian jam 11 malam candle 4H. Seperti itu. Disinilah gunanya kita menggunakan sesi trading ini, agar tujuannya adalah pertama, kita masuk dengan kondisi pasar yang ramai. Itu yang pertama. Dan yang kedua, agar kita bisa menentukan entry itu berdasarkan candle close di mana, sehingga kita lebih yakin atau lebih cenderung melihat tendensi harga bergerak ke arah yang mana. Tuh. Yang ketiga, kemudian manfaatnya kita bisa menentukan atau mengatur waktu kita untuk trading, sehingga tidak mengganggu aktivitas kita di luar trading. Seperti itu. Oke, next. Manfaat ya. Adapun manfaat dari mengetahui sesi trading ini, agar Anda dapat menyesuaikan atau mengelola waktu, time management trading Anda, sehingga tidak mengganggu aktivitas di luar trading. Yang kedua, sehingga Anda tahu kapan waktu yang tepat untuk trading, yang membuat Anda lebih fokus dan konsentrasi penuh. 3, sehingga kita dapat disiplin untuk menjalankan schedule yang telah kita buat di bermacam aktivitas. Jadi manfaat daripada materi ini, manfaat daripada kita mengetahui sesi trading, pertama, teman-teman sekarang sudah mempunyai time management. Artinya teman-teman sudah mempunyai kapan sih aku harus trading gitu kan. Karena kan nggak mungkin kita trading dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam kembali, kan nggak mungkin seperti itu. Karena kita masih mempunyai kegiatan-kegiatan di luar daripada trading. Kita masih ada pekerjaan, kalau seandainya kita kerja kantoran, kita masih ada waktu untuk keluarga, waktu untuk olahraga, waktu untuk teman-teman, waktu untuk nyantai, dan lain sebagainya. Disinilah kita perlunya menentukan waktu trading kita yang cocok untuk kita, seperti itu. Nah, itu manfaatnya, sehingga kita lebih santai dalam trading ini, lebih santai, tidak over trade kita. Ya, seperti itu tujuannya. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke sesi tradingnya. Ingat teman-teman, ada 4 sesi trading. Ya, pertama dari jam 5 pagi sampai dengan jam 2 siang itu sesi Australia. Jam 7 pagi sampai dengan jam 4 sore itu sesi Asia. Jam 1 siang sampai jam 10 malam itu sesi Eropa. Dan
jam 8 malam sampai dengan jam 5 pagi adalah waktu sesi Amerika. Waktu yang terbaiknya adalah dari jam 1 siang dengan jam 10 malam. Kenapa ini menjadi waktu terbaik? Karena di sini terjadi di rentan waktu tersebut terjadinya pertemuan sesi waktu, pertemuan market, baik itu Australia, Asia, Eropa dan Amerika. Karena ketika terjadinya pertemuan ini terjadilah volume transaksi seperti yang saya katakan sebelumnya ya. Salah satu syarat berjalannya technical analysis adalah volume transaksi yang besar sehingga akan mempengaruhi kepada fluktuasi market yang signifikan pula. Kalau seandainya pasarnya sepi kan harga kan tidak bergerak begitu signifikan. Itu maksudnya seperti itu. Plus ditambah lagi dari sesi-sesi waktu ini terdapat candle close ya. Candle close yang sangat-sangat membantu kita dalam mapping maupun entry. Seperti itu. Ya, seperti teman-teman bisa lihat di sini ya. Jam 1 ada candle close 1H, 2H, 6H. Jam 3 ada candle close 1H, 2H dan 4H. Jam 5 sore ada jam 1H dan 2H. Jam 7 malam itu ada 1H, 2H, 4H dan 6H dan 12H. Jam 9 1H dan 2H, jam 11 malam 1H, 2H dan 4H. Nah, ini kembali lagi masalah teknikal atau masalah metode teman-teman lebih menggunakan time frame yang mana. Tapi dominannya orang menggunakan 4H, jam 3, jam khususnya yang ini ya, khususnya yang jam 7 malam karena di sini ada 5 time frame yang close secara bersamaan. Ini makanya di sini sering sekali terjadi gejolak harga yang sangat signifikan. Seperti ini. Ya, ini. Jam 1 ini khususnya paling yang mulai dari jam 1, jam 3, jam 7 malam sampai jam 11 malam. Seperti itu. Nah, nanti sekarang kita akan masuk ke aplikasi di Binance bagaimana merubah time frame dari waktunya ya. Ketika teman-teman sudah membuka chart ya, di sini kan ada waktu. Ini kalau teman-teman belum merubahnya, maka waktu dia adalah UTC 0. Ya, yang UTC ini. Jika teman-teman belum merubahnya waktunya. Oke. Nah, untuk merubahnya ini teman-teman tinggal klik aja. Kemudian pilih berdasarkan waktu waktu tempat kita tinggal sekarang di mana. Contoh saya di waktu Indonesia bagian barat berarti UTC plus 7 kan, waktu Jakarta kan. Nah, ini UTC plus 7 ini atau Bangkok ini sama. UTC plus 7 atau GMT plus 7 itu sama saja. Artinya ini menunjukkan waktu Indonesia bagian barat dia menggunakan UTC plus 7. Langsung klik sehingga merubah waktunya sama. Teman-teman bisa lihat sini 17.49 dan sesuaikan dengan waktu di komputer kita kan sama kan, jam 5.49 malam seperti itu. Oke, teman-teman paham ya. Jadi setelah kita mengetahui daripada sesi trading ini akan membuat kita lebih enjoy, lebih nyaman dalam melakukan trading, tidak random lagi trading kita, tidak acak-acakan lagi, sehingga tidak begitu banyak menguras energi, tidak begitu banyak buang-buang waktu kita secara sia-sia. Seperti itu. Jadi yang perlu teman-teman lakukan sekarang adalah pilih sesi trading yang terbaik untuk teman-teman dan yang cocok untuk kondisi teman-teman sendiri. Itu apakah di sesi Asia, Australia, Amerika dan Eropa, terserah. Yang terpenting tidak mengganggu aktivitas teman-teman di luar daripada trading, tidak mengganggu aktivitas teman-teman daripada bermain bersama keluarga dan lain sebagainya. Mungkin demikian dulu teman-teman untuk video singkat saya kali ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman belum memiliki akun di Binance, segera miliki akun di Binance. Saya sudah sediakan link di kolom deskripsi. Jika teman-teman tidak paham bagaimana ini dan itu secara teknis, bergabung di komunitas Crypto Hunter, silahkan PM saya, silahkan tanya ke saya akan jawab semampu saya. Yang terpenting terus keep komunikasi dengan saya ya, kalaupun nanti tidak terbaca pasti akan saya balas, seperti itu. Yang kemudian setelah teman-teman menentukan waktu ya, itu akan membuat teman-teman lebih nyaman dalam trading. Oke. Jangan lupa untuk like, subscribe video ini
dan share. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you next time and bye bye.